Dunia sedang berada di ambang kehancuran total dan sejarah mungkin akan mencatat hari ini sebagai awal dari kiamat militer Amerika Serikat. Baru saja pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengeluarkan dekrit yang membuat jantung para jenderal di Pentagon berhenti berdetak. Bukan sekadar gertakan atau diplomasi basi, Khamenei dengan lantang memerintahkan pasukannya untuk bersiap mengirim kapal induk kebanggaan Amerika langsung ke dasar samudera. Apakah sang raksasa barat sedang menggali kuburnya sendiri di Teluk Persia? Selama puluhan tahun Amerika Serikat dengan sombongnya membusungkan dada mengklaim bahwa kapal induk mereka adalah penguasa lautan yang tak tersentuh oleh kekuatan manapun di bumi. Mereka datang dengan mesin perang triliunan dolar mencoba mengintimidasi bangsa-bangsa berdaulat seolah dunia ini adalah milik nenek moyang mereka. Namun, kali ini mereka salah alamat. Iran di bawah komando Khamenei baru saja merobek harga diri Washington dengan pernyataan yang membakar telinga siapapun yang mendengarnya. Khamenei menegaskan bahwa monster besi seberat 100.000 ton milik Amerika itu hanyalah target raksasa yang sangat mudah untuk dilumatkan. Dalam pidatonya yang menggetarkan, ia menyindir bahwa semakin besar kapal yang dikirim Amerika, semakin besar pula kegagalan yang akan mereka tanggung. Pesannya jelas, jika kalian berani menyentuh sejengkal saja tanah kami, bersiaplah melihat tentara kalian pulang dalam peti mati atau membusuk di dasar laut bersama besi rongsokan kalian. Ketegangan ini memuncak saat Washington nekat mengerahkan USS Gerald R. Ford, kapal induk tercanggih dan termahal yang pernah diciptakan manusia, ke wilayah Timur Tengah. Amerika mengira kecanggihan teknologi radar dan pertahanan udara mereka bisa menakuti nyali para pejuang Iran. Tapi lihatlah kenyataannya, Iran justru menyambut kedatangan kapal itu dengan latihan perang besar-besaran seolah-olah sedang menyiapkan pesta penyambutan maut bagi tamu yang tak diundang. Apa yang membuat Iran begitu berani menantang pemilik militer terkuat di dunia? Jawabannya ada pada teknologi yang selama ini dirahasiakan oleh Teheran. Analis intelijen mulai berkeringat dingin memikirkan rudal balistik anti kapal Iran yang mampu melesat dengan kecepatan hipersonik. Rudal ini tidak bisa dihentikan oleh sistem pertahanan secanggih apapun. Sekali tombol ditekan, kapal induk seharga puluhan triliun rupiah itu akan terbelah dua dalam hitungan detik. Bukan hanya rudal, Iran juga menyiapkan taktik kawanan lebah yang mengerikan. Ratusan kapal cepat yang dilengkapi torpedo berkecepatan tinggi dan drone bunuh diri siap mengepung armada Amerika dari segala penjuru. Bayangkan sebuah kapal induk raksasa yang lamban dikeroyok oleh ribuan serangan kecil namun mematikan secara bersamaan. Di dalam labirin Teluk Persia yang sempit, teknologi Amerika yang canggih itu justru akan menjadi beban yang menenggelamkan mereka sendiri. Selama ini Amerika hanya berani menyerang negara-negara kecil yang tidak berdaya. Namun menghadapi Iran mereka tampak ragu dan gemetar. Khamenei tahu betul bahwa tentara Amerika sangat takut mati, sementara para pejuang di garis depan Iran merindukan syahid demi menjaga kedaulatan mereka. Perbedaan mentalitas inilah yang akan menjadi penentu. Di saat tentara Amerika menangis di atas dek kapal, pasukan Iran sudah mengunci target dengan senyum kemenangan. Guncangan dari ancaman ini tidak hanya dirasakan di Washington, tapi juga membuat Tel Aviv gemetar ketakutan. Jika kapal induk Amerika benar-benar tenggelam, maka pelindung utama Israel akan runtuh. Seluruh dunia kini sedang memelototi radar menunggu siapa yang pertama kali menarik pelatuk. Apakah ini akan menjadi akhir dari hegemoni dolar dan kekuatan militer barat di tanah para nabi? Dunia sedang menahan napas. Jika kalian pikir perang besar hanya isapan jempol, kalian salah besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja melemparkan bom waktu yang membuat telinga para pemimpin dunia berdengung. Bola ada di tangan Iran.
katanya. Tapi yang mengerikan, tangan Trump sendiri sudah berada di atas tombol merah. Ini bukan lagi soal gertakan sambal, ini adalah persiapan untuk sebuah eksekusi militer yang belum pernah kita lihat dalam 2 dekade terakhir. Bayangkan, hanya diberi waktu 10 hingga 15 hari, Trump secara resmi memberikan ultimatum kepada Teheran, menyerah pada kesepakatan nuklir baru atau hadapi hal-hal buruk yang akan terjadi. 10 hari itu bukan waktu yang lama untuk sebuah negara menentukan nasibnya. Trump menegaskan bahwa kesabaran Washington sudah mencapai batas titik didih, dan jika negosiasi di Jenewa berakhir buntu, jangan salahkan Amerika jika langit Iran mendadak berubah menjadi lautan api. Tidak cukup dengan satu, kini kapal induk kedua sedang membelah samudra menuju Timur Tengah. USS Gerald Ford, kapal induk nuklir tercanggih dan terbesar di planet bumi, sudah terlihat melewati Selat Gibraltar. Kapal ini bukan datang untuk parade militer, ia datang untuk bergabung dengan USS Abraham Lincoln yang sudah lebih dulu mengepung perairan Arab. 2 raksasa laut ini membawa pesan tunggal, kami sudah di depan pintu rumah kalian. Pertanyaannya sekarang, apa yang ada di otak Trump? Laporan terbaru membocorkan bahwa Trump sedang mempertimbangkan serangan militer terbatas. Artinya, Amerika bisa saja menghancurkan situs nuklir dan pangkalan militer Iran dalam hitungan jam tanpa peringatan. Ini adalah operasi bedah militer yang bisa melumpuhkan kekuatan Iran seketika. Pertanyaannya bagi penonton, apakah Iran akan diam saja melihat kedaulatannya diinjak-injak oleh sepatu laras panjang Amerika? Jangan lupakan apa yang ada di atas kapal-kapal itu. Lebih dari 150 jet tempur siluman F-35 dan F-22 Raptor sudah dalam kondisi locked and loaded. Belum lagi pembom siluman B-2 yang mampu menembus bunker terdalam sekalipun. Pentagon kabarnya sudah menyiapkan 600 rudal peluncur laut ke darat yang siap meluncur hanya dengan satu instruksi singkat dari Gedung Putih. Iran sekarang dikepung dari segala penjuru mata angin. Tapi tunggu dulu, jangan kira Teheran akan mengibarkan bendera putih begitu saja. Ayatollah Khamenei sudah memberi peringatan keras, seluruh pangkalan militer Amerika di Timur Tengah kini masuk dalam daftar target sah mereka. Iran dikabarkan telah menyiagakan ribuan roket dan bahkan diduga sedang melakukan uji coba senjata rahasia. Jika Amerika menyerang, Iran mengancam akan mengubah seluruh kawasan menjadi neraka bagi tentara Amerika. Lalu siapa yang akan berkedip duluan? Situasi semakin panas karena Iran tidak sendirian. Rusia dan Cina mulai menunjukkan taringnya. Latihan perang gabungan di Selat Hormuz baru-baru ini adalah pesan jelas bagi Trump. Jangan macam-macam di sini. Jika Amerika benar-benar menyerang, apakah kita akan melihat perang dunia ketiga pecah di tahun 2026? Ini bukan lagi soal Amerika versus Iran, ini adalah benturan kekuatan besar yang bisa membuat ekonomi dunia runtuh dalam semalam. Bagi kalian yang merasa jauh dari konflik ini, dengarkan baik-baik. Harga minyak dunia sudah mulai bergejolak. Brent dan WTI terus merangkak naik karena kekhawatiran pasokan global. Jika Selat Hormuz ditutup oleh Iran sebagai balasan, harga bensin bisa naik berkali-kali lipat. Perang ini akan memukul kantong kalian semua, tidak peduli kalian tinggal di Jakarta atau New York. Dunia sedang menuju kekacauan finansial yang mengerikan. Di dalam negeri Amerika sendiri, suara-suara protes mulai bermunculan. Beberapa anggota Kongres menuding Trump melakukan tindakan ilegal jika menyerang tanpa izin mereka. Namun, bagi pendukung Trump, ini adalah langkah tegas untuk mengakhiri ancaman nuklir Iran selamanya. Trump tidak peduli pada birokrasi, ia hanya peduli pada hasil. Dan hasilnya akan ditentukan dalam hitungan hari atau mungkin jam.
Sekarang, nasib dunia ada di ujung tanduk. Apakah ini adalah awal dari kehancuran Iran atau justru awal dari keruntuhan dominasi Amerika di Timur Tengah? Ultimatum 10 hari sedang berjalan dan jarum jam terus berdetak. Menurut kalian, apakah Trump benar-benar akan menekan tombol serang atau ini hanya gertakan terbesar abad ini? Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah masih sibuk dengan hal recehan semata? Peace.